Dia bukan berasal dari Vietnam, tapi namanya kini begitu harum di negeri naga biru. Kim Sang-sik, pelatih asal Korea Selatan, sukses menciptakan sejarah, menjuarai Piala AFF Senior dan Piala AFF U23 hanya dalam waktu 7 bulan. Di saat Indonesia masih terus bermimpi meraih gelar perdana, Vietnam justru melesat bersama sosok yang penuh disiplin dan visi tajam. Pertanyaannya, kapan timnas Indonesia punya pelatih seperti Kim Sang-sik? Simak selengkapnya di Cek Fakta. Keberhasilan Kim Sang-sik mencatatkan sejarah sebagai pelatih pertama yang mampu menjuarai Piala AFF dan Piala AFF U23 dalam waktu kurang dari setahun menjadi sorotan hangat di kawasan Asia Tenggara. Pria asal Korea Selatan ini bukan hanya membungkam keraguan, tapi juga mengangkat kembali pamor Vietnam sebagai kekuatan utama di Asia Tenggara, baik di level senior maupun kelompok usia muda. Di sisi lain, publik Indonesia mulai bertanya, kapan Indonesia punya pelatih yang mampu menandingi prestasi dan dampak seperti Kim Sang-sik? Kim Sang-sik pertama kali mencuri perhatian ketika membawa timnas Vietnam menjuarai Piala AFF 2024 pada Januari lalu, menundukkan Thailand di final dengan pendekatan disiplin dan taktis ala Korea. Tapi ia belum berhenti di sana. Hanya berselang 7 bulan kemudian, tepatnya pada 29 Juli tahun 2025, Kim kembali menorehkan tinta emas. Kali ini, ia membawa timnas U23 Vietnam menundukkan Indonesia di final Piala AFF U23 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemenangan ini menjadi gelar ketiga beruntun Vietnam di level U23 dan semakin menegaskan bahwa program jangka panjang mereka benar-benar berjalan. Menurut media Vietnam Soha, prestasi Kim bukan hanya soal taktik, tapi juga soal mentalitas, disiplin, dan perencanaan yang matang. Memenangi 2 kejuaraan Asia Tenggara dalam waktu 7 bulan merupakan penegasan bakat pelatih Kim Sang-sik, sekaligus posisi sepak bola Vietnam di kawasan. Pria kelahiran 1976 itu dikenal bukan sebagai pelatih flamboyan, melainkan sosok pekerja keras dan pendiam, mirip Park Hang-seo. Ia sempat menjadi pelatih Jeonbuk Hyundai Motors di Kalik sebelum ditarik ke Vietnam menggantikan Philippe Troussier yang dianggap gagal memenuhi ekspektasi. Dalam hitungan bulan, Kim Sang-sik langsung mengubah wajah Vietnam, membangun kembali tim senior dengan gaya main reaktif, solid, dan tajam. Di level U23, ia memoles talenta muda seperti Nguyen Din Ba, Le Din Long Phio, dan Bui Vie Hao menjadi generasi emas baru Vietnam. Ia juga dikenal menerapkan pola latihan keras, penguasaan transisi, dan pressing tinggi khas Korea Selatan. Tak hanya itu, Kim juga mampu mendekatkan diri dengan pemain muda, membangun kedisiplinan tanpa menciptakan jarak. Sementara Vietnam sudah menikmati stabilitas di level pelatih, Indonesia masih sering gonta-ganti pelatih kepala, baik di tim senior maupun U23. Dalam 4 tahun terakhir, Indonesia pernah ditangani oleh Shin Tae-yang tim senior dan U23, 2020-2024 Indras Jafri U22-23, SEA Games 2023 Nova Arianto U20, 2023 Gerald Vandenberg U23 sejak 2025 Alex Pastor resmi melatih tim senior sejak Juli tahun 2025. Sayangnya, belum ada pelatih yang mampu menyatukan prestasi di 2 level seperti yang dilakukan Kim Sang-sik. Bahkan, meski Indonesia tampil konsisten hingga final, gelar selalu luput. Indonesia menjadi runner-up di AFF U23 edisi 2023 dan 2025, serta hanya semifinalis di Piala AFF Senior 2022 dan ke-2024. Setidaknya ada 5 faktor utama yang menjelaskan mengapa Kim Sang-sik bisa sangat sukses dan bagaimana Indonesia seharusnya bercermin. Pertama, sistem pembinaan terintegrasi Vietnam telah mengadopsi sistem integrasi antara tim U19, U23, dan senior yang membuat pemain muda terbiasa naik kelas lebih cepat. Kim Sang-sik tinggal melanjutkan pondasi yang sudah dibangun pelatih sebelumnya. Sebaliknya, Indonesia kerap membangun ulang tim setiap kali pelatih baru datang, menyebabkan diskontinuitas dan tidak adanya kesinambungan filosofi. Kedua, kejelasan gaya bermain Kim Sang-sik membawa gaya Korea yang jelas, pressing tinggi, disiplin taktik,
pengambilan keputusan cepat. Indonesia justru kerap bermain tanpa identitas yang konsisten. Kadang menyerang, kadang bertahan, tergantung lawan. Ketiga, manajemen emosi. Final di Esub JBK membuktikan bahwa Vietnam lebih tenang menghadapi tekanan dari supporter. Kim Sang-sik bahkan memuji para pemainnya karena tetap tenang meski dikerumuni puluhan ribu fans Indonesia. Meskipun menghadapi tekanan dari penonton Indonesia, para pemain tetap bermain dengan penuh semangat dan pantang menyerah hingga menit terakhir. Di sisi lain, Indonesia kehilangan fokus di akhir laga. Bahkan ofisial timnas U23 terkena kartu merah dan pelatih Vandenburg tampak frustrasi. Keempat, latihan disiplin dan ilmiah. Latihan fisik Vietnam selama sebulan sebelum turnamen sangat disiplin. Pemain dilarang membawa ponsel saat jam makan, jadwal latihan ketat, dan pemulihan difokuskan pada nutrisi dan tidur. Indonesia seringkali terlalu santai dalam pemusatan latihan. Bahkan beberapa pemain terlihat bermain media sosial saat jeda laga. Kelima, kepemimpinan yang tegas tapi merakyat. Kim Sang-sik mampu tegas dalam keputusan teknis, namun juga merangkul pemain dengan dialog. Dia tidak keras semata, tapi juga memperlihatkan kepedulian. Pelatih-pelatih Indonesia sering kali terjebak dalam model satu arah, atau sebaliknya, terlalu kompromis dan tidak berani mengambil keputusan besar seperti mencoret pemain bintang. Kini publik berharap pada Alex Pastoor, pelatih asal Belanda yang resmi menangani timnas Indonesia senior. Dengan latar belakang Eropa, pengalaman di Eredivisie, dan pendekatan progresif, Pastoor dinilai mampu membawa revolusi. Namun tugas berat menanti, apakah dia bisa menyatukan filosofi permainan dari level junior hingga senior? Jika PSSI memberikan dukungan penuh dan waktu yang cukup, bukan tak mungkin Pastoor bisa menciptakan efek berantai seperti yang dilakukan Kim Sang-sik. Namun jika masih ada intervensi internal, target jangka pendek yang menekan, atau pergantian cepat tanpa evaluasi mendalam, maka Indonesia akan terus terjebak di lingkaran mediokritas. Kim Sang-sik bukan sulap. Ia adalah hasil dari proses panjang, sistematis, dan penuh kepercayaan dari Federasi Vietnam. Indonesia pun bisa mencapai level itu, tapi dengan syarat. Hentikan kegemaran berganti pelatih tiap tahun, beri ruang kerja, dan bentuk sistem pembinaan berkelanjutan dari usia muda ke senior. Mimpi punya pelatih seperti Kim Sang-sik bukan mustahil. Tapi jalan ke sana tidak bisa ditempuh dengan jalan pintas.